pemerintah ini, ya kita, SPAN ini yang berkali-kali saya sampaikan, SPAN Sakti ini adalah akuntansinya gitu ya, semacam bahannya, materinya gitu, dan kemudian bagaimana kita melaksanakannya, itu adalah sistem informasi akuntansi pemerintahnya itu ya, siap. Nah, yang, kita siapkan saat ini baru bahan-bahan ini PMK 154 ini bahannya ya, isinya. Eee, kita tetap sebenarnya harus menggambarkan nanti ya, melengkapi apa yang ada di dalam PMK ini, kemudian di dalam materi-materi yang sudah kita siapkan ini, materinya ya, siklus dan modul pengangguran ini masih tentang SPAN dan Sakti sebetulnya, belum, terkait dengan, sistem informasi akuntansi, pemerintahnya. Nah, tapi memang, sebelum kita bisa menggambarkan, menjelaskan prosedur, sehingga sesudah kita menjelaskan prosedur itu kalau kita nah ini, sebetulnya target dari SIAP ini ya, kalau kita nanti belajar, lebih lanjut yaitu audit sektor publik, nah kita tahu tahapan kita mengaudit gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah menggambarkan prosedurnya itu secara rinci gitu ya di dalam SIAP, di dalam sistem informasi akuntansi pemerintah, sudah memahami. Jadi target dari mempelajari, SIAP kita ini sebetulnya bukan sekedar paham dengan materinya, SPAN Sakti gitu ya. Tapi kalau nanti kita belajar audit, kita sudah, paham juga ya bisnis prosedur di dalam SPAN dan Sakti ini, dokumen-dokumennya, cara pemrosesannya, pengendalian internalnya gitu ya. Sehingga pas ngaudit, kita belajar auditnya pun sudah langsung, eee ini ya, target ya, target bagaimana melaksanakan audit ya, bagaimana menyusun strategi audit ya dengan, eee, pengaturan atau desain sistem informasi akuntansi pemerintah yang sudah kita bahas di sini. Nah, jadi saya senantiasa mengingatkan dalam mempelajari SIAP nanti ini untuk ke sini, kembali ke teorinya ya, teori sistem informasi akuntansi ini. Dan sementara ini, 3 nih. Nanti kalau kita sudah masuk ke per modul ya, kita cari, teori yang, terkait dengan modul yang akan kita bahas tersebut. Nah, pertama isinya itu, sedikit banyak atau secara, garis besar ya, yang overview kemarin itu, bisa kita lihat, di sini, di PMK 154 2014 ini tentang SPAN. Jadi, kita belajar SIAP ini juga, belajar 2 sistem ya sebetulnya teman-teman ya, satu sistem SPAN, sistem perbendaharaan dan anggaran negara, ini sistem miliknya Kementerian Keuangan sebagai BUN, sebagai bendahara umum negara, gitu ya. Jadi di sini kalau di swasta kan mungkin kita menyusun, SIA, itu SIA untuk satu entitas ya, entitas perusahaan kita sendiri. Entitas, lain ya, supplier begitu ya, customer gitu, itu entitas kita sebut sebagai entitas apa? Eksternal gitu kan ya. Kalau di DFG itu nanti, gambarnya lingkaran gitu kan, itu lingkaran masuk, eee, informasi ke dalam internal proses kita gitu ya, baru masuk ke yang kotak-kotak gitu. Nah itu, eee, di swasta gitu ya. Nah kalau di kita yang akan kita pelajari ini, SPAN dan Sakti ini 2 sistem ya. Satu sistem pemerintah Kementerian Keuangannya yang akan memberikan, eee, uang anggaran ya, budget money gitu ya, istilah bahasa Inggrisnya itu ya. Kalau kita terjemahkan, eee, agak kurang ini ya, kurang akrab ini, uang anggaran, budget money gitu ya, atau akan membagikan ya, atau dalam istilah agak apa ya, agak lucu juga itu ya, ada sering disebut juga, kue anggaran gitu ya, kue anggaran dibagi-bagi ya, eee, nah nanti tapi cocok ya, nanti kalau kita gambarkan, pembagian kue itu dalam diagram kue gitu ya, apa namanya istilahnya, pie diagram gitu ya. Jadi pie itu apa? Eee, ada bahasa Indonesianya pie ya, terjemahannya. Ada yang tahu? Diagram diagram
lingkaran ya kalau di kita biasanya ya, padahal itu kan, pie itu seperti, eee, apa, pizza ya, pizza itu dibagi-bagi, dipotong-potong gitu ya, berapa persennya itu, dibagi-bagi ke kementerian-kementerian teknis kan, dari Kementerian Keuangan. Jadi yang digambarkan di, SPAN dan Sakti ini, itu adalah satu, Kementerian Keuangan yang membagi-bagi uang ya, dan kemudian kedua Sakti. Sakti itu adalah bagaimana, kementerian-kementerian teknis ya, melaksanakan, menggunakan ya, uang yang sudah dibagi-bagi dari Kementerian Keuangan itu. Nah, Kementerian Keuangan sendiri, memiliki 2 peran, satu sebagai BUN yang membagikan bendahara umum negara dan yang kedua sebagai kementerian teknis ya, yang melaksanakan tugas fungsi pemerintah di urusan ekonomi keuangan, begitu ya, kira. Nah, MK ini adalah baru terkait dengan SPAN-nya ya, SPAN-nya. Jadi segala sesuatu tentang SPAN ini landasan hukumnya di sini, MK 154 2014. Nah, saya sebetulnya nyari-nyari, apa namanya, penjelasan lebih gamblang terkait dengan SPAN ini, tapi sangat sedikit nih sumber-sumber yang ada, gitu ya. Kalau Sakti nanti banyak, ada, YouTube yang didedikasikan secara khusus oleh DJPBN menjelaskan tentang Sakti. Nanti kita coba masuk ke situ ya. Nah, jadi, untuk SPAN saya cari-cari nggak ada tuh video-video, penjelasan tentang SPAN ini ya. Dan jadinya saya pikir ya, ya udah kita ambil, eee, bahan utama bahan utamanya ini PMK 154 ini. Nah, siapa tahu Anda nanti bisa membuat, banyak, contoh video ya, pembelajaran tentang SPAN ini ya, dengan mempelajari ini. Nah, ini sebetulnya, halamannya kan banyak ya, 88 halaman ini ya. Ada, batang tubuh dan lampiran, tuh, lampiran tentang SPAN. Ya, menjelaskan, nah ini pertama, mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan, APBN, PAN gitu ya, KPPN, DIPA. Nah, DIPA ini teman-teman harus, paham ya, dokumen pelaksanaan anggaran, yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran. Nah, kalau di Pemda ini enggak disebut DIPA ya, tapi kan, istilah umumnya yang dipakai gitu ya. Kalau di kementerian di pusat ini, eee, istilah khususnya adalah dokumen pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, selain DIPA ada namanya Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara Lembaga, RKA, KL. Nah, ini, kira-kira DIPA itu mungkin anggaran tapi dari sudut pandang Kementerian Keuangan yang membagikan, itu disebut DIPA. RKKL ini adalah anggaran juga ya, tapi dari sudut pandang kementerian lembaga yang, menggunakan anggaran tersebut ya. Ya, definisinya di sini dokumen keuangan tahunan kementerian negara lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara lembaga. Jadi, Kementerian Keuangan membagi-bagi kue itu ya, kue anggaran itu, eee, untuk kementerian lembaga itu ya, klasifikasi pertama itu adalah untuk kementerian lembaga. Kan tidak semua kementerian lembaga ya, yang dapat, eee, kue anggaran ini ya, tetapi ada yang namanya, eee, lembaga gitu ya, makanya disebutnya Kementerian Negara Lembaga ya, Kementerian Negara Lembaga. Jadi, ada di dalamnya ada kementerian, non departemen, ada kementerian yang departemen kalau dulu ya, sekarang sih nggak ada ya. Ada kementerian saja, ada kementerian negara gitu ya, ada lembaga saja, dan lembaga ini adalah dulu istilahnya LPND ya, lembaga pemerintahan non departemen. Sekarang departemen ini kan sekarang udah diganti, istilah departemen itu tidak ada ya. Dulu kan Departemen Pendidikan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Departemen, Perhubungan gitu ya. Nah, sekarang kan departemen itu diganti namanya menjadi kementerian langsung ya. Kalau dulu memang ada dualisme istilah untuk menyebut kementerian ini, eee Ministry of Finance itu kan kalau bahasa Inggris kan kalau kita sebut menjadi Department of Finance kan lucu ya, departemen itu lebih kecil sebetulnya ya, mungkin ada masalah-masalah itu, kita ganti istilah departemen ini menjadi departemen itu kan
kalau di perusahaan, bagian dari perusahaan kan ya, padahal, kita maksudnya bukan departemen sangat besar ya, kalau dianggap disamakan dengan departemen di perusahaan itu jauh ya, jauh. Jadi mungkin dihapuskan ya, eee, dulu ada kementerian, ada departemen, tapi untuk yang formilnya sudah spesifik itu kita sebut sebagai departemen dulu itu ya, sekarang dihapus. Nah nah tapi istilah-istilah kayak LPND yang tadi saya sebutkan, lembaga pemerintahan dan departemen, saya tidak tahu tuh peraturannya di mana ya yang menyebutkan istilah tersebut. Ini harusnya diganti kan menjadi LP apa itu. Jadi lembaga ini contohnya, Badan POM gitu ya, misalnya pengawasan obat dan makanan itu kan, bukan kementerian ya, tetapi disetarakan sebagai kementerian ya, mendapat anggaran juga. Contoh lagi KPK itu kan bukan kementerian juga kan, tapi disetarakan sebagai kementerian. Apalagi, Mahkamah Konstitusi gitu ya, Mahkamah Agung, BPK itu kan bukan kementerian semua ya. Tapi apakah mereka tidak dapat anggaran? Ya pada nggak mau dong ditempatkan di sana gitu ya. Nah jadi kalau kementerian itu kan di bawah presiden ya. Kalau lembaga itu, di sisi anggaran dia tidak di bawah di sisi anggaran dia dapat juga anggaran, tetapi di sisi, struktur dia tidak di bawah ada yang di bawah presiden ya seperti BP POM, ada yang tidak di presiden ya KPK, MA, DPR, kemudian, tadi BPK itu ya, itu tidak di bawah presiden. Nah jadi semua itu harus disetarakan kan dari sisi, pemberian anggaran gitu ya. Maka istilahnya setara, tidak ada kita sebut ini kementerian, ini non kementerian, ini lembaga, ini kementerian negara. Nah itu disebutnya di anggaran disamakan, itu disebut sebagai bagian anggaran ya. Jadi apapun bentuk, yang menerima anggaran tersebut di, apa, ini klasifikasi pertamanya itu disebut bagian anggaran. Bagian anggaran ini nggak tahu sekarang ya jumlahnya, kayaknya sampai 90-an lebih itu ya. Eh, seratusan seratusan ya, 100 nggak sampai 200 sih mungkin ya. Bisa sampai 150-an mungkin ya, atau lupa saya belum cek lagi ya. Kalau kementerian kan jadi luar biasa kan, lebih banyak gitu ya, kementerian dibandingkan bagian anggaran dibandingkan kementerian itu lebih banyak, bisa beberapa kali lipatnya dari kementerian. Jadi kita kalau bicara anggaran itu bukan sekedar bicara kementerian ya, jangan salah gitu ya, karena bagian anggaran, yang kita bagi uang anggaran itu gitu ya, itu jauh lebih banyak daripada, kementerian. Nah jadi BA kita Kementerian Keuangan, eee, teman-teman nggak tahu nanti ke Kementerian Keuangan atau tidak, ya BA Kementerian Keuangan saja ya, itu nanti, eee, BA 15 ya, BA 015. Jadi ada nomornya terus ya, jadi semua yang dapat anggaran itu, BA-nya itu nanti dinomorin. Nah itu rencana kerja Kementerian Anggaran negara lembaga. Itu jadi, kementerian-kementerian mengajukan rencana kerja ya, nanti dapat BIPA gitu ya, dapat diketok palu, disetujui DPR gitu ya, kemudian, Kementerian Keuangan menyerahkan secara formal, sebagai daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah kedua ada RDP BUN. Ini ada bagian anggaran Kementerian Keuangan sebagai BUN. Nah ini disebutnya RDP, Rencana Dana Pengeluaran BUN. Udah mau habis juga ini. Baru di sini nih, banyak sekali ya. Jadi, silakan nanti dipelajari ya, materinya ini. Saya atau scan saja ya. Versinya, BUN ya, namanya RDP BUN karena kan khusus ya dia, membagikan, eee, ini uang gitu ya. Memuat rincian kebutuhan dana baik yang beruntuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ya. Jadi kita membagikan uang itu ada namanya RDP. Tapi Kementerian Keuangan sendiri BA-nya BA 15 itu bukan RDP. Jadi Kementerian Keuangan mengelola satu RDP, satu BA 15. Nah, tapi ada lagi BA 999. Nah, ini BA 99 juga dikelola Kementerian Keuangan ini untuk
pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada kementerian yang mengelolanya gitu ya. Jadi meskipun kita sudah bagi-bagi anggaran itu ke dalam BA yang jauh lebih banyak daripada kementeriannya, tapi juga masih ada saja yang tidak mengelola ya. Ini nanti BA 999 yang sudah saya bahas kayaknya ya waktu di overview ya. BA 99 itu ada beberapa macam itu. Misalnya menerima hibah, menerima pinjaman kan tidak ada yang mengelola. Nah, itu berarti siapa yang mengelolanya kita buat BA 999 ya. Macam BA 99 itu. Itu jadi 3 yang di bawah Kementerian Keuangan, RPP BUN, RKKL Kementerian Keuangan, apa namanya? BA 15 Kementerian Keuangan sendiri, dan terakhir adalah BA 999. Nah, SPAN ini nanti ada modulnya, modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, modul akuntansi pelaporan. Ya, jadi berbeda dengan Sakti ya, urusan di SPAN itu modulnya kita lihat itu lebih sedikit ya daripada urusan di kementerian lembaga ya. Karena kita kan hanya membagi-bagi saja ya, kemudian SPJ-kan. Tidak ada kita, ini komitmen ada ya. Komitmen itu kan sebetulnya yang dari kementerian lembaga juga ya. Kemudian yang tidak ada itu contoh lebih banyak lah ya, aset ya, tidak ada ya aset. Nah, nanti kita bisa lihat lebih lanjut bandingkan dengan Sakti. Nah, kemudian yang harus dilihat juga ya, ini kontrak, supplier, dan lain-lain, oke ya. Nah, untuk membelanjakan ya, kementerian lembaga itu mengajukan perintah membayar. Ya. Ini SPM di mana ya? Ada nggak SPM? Surat perintah membayar ya. Surat perintah membayar itu kan sudah saya sampaikan apa namanya, di struktur kita gitu ya, Kementerian Keuangan sebagai BUN itu disebut sebagai CFO, Chief Financial Officer ya. Kalau diibaratkan sebagai perseroan terbatas itu kan ada apa namanya, presdir ya, presiden direktur ya, itu kan berarti presiden gitu ya. Presdir itu membawahi CFO. CFO itu berarti direktur keuangan gitu ya, itu menteri keuangan. Dan kemudian ada COO ya kalau di perusahaan itu, Chief Operation Officer. Nah, kalau COO itu kalau jenis-jenis operasinya tidak banyak mungkin ya satu aja ya. Tapi kalau jenis operasi banyak ya, misalnya Pertamina kalau tidak salah ada tidak hanya satu chief operation ya, tapi ada beberapa chief operation. Itu coba dicek nanti ya. Nah, seperti di negara kita juga sama ya. COO-nya itu untuk semua menteri teknis disebut Chief Operation Officer, tapi dibagi-bagi berdasarkan sektor-sektor ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan ya, dan seterusnya. Nah, itu COO. Nah, yang berhak ya, berwenang mengeluarkan uang itu adalah COO ya, karena mereka menangani sektor ya, Chief Operation Officer ya. Jadi para menteri-menteri teknis itu mempunyai kewenangan mengeluarkan uang. Makanya dia sebagai KPA namanya ya, kuasa pengguna anggaran. Tetapi kan terus berjenjang ya di kementerian-kementerian itu. DIPA itu nanti ada DIPA kementerian, ada DIPA eselon 3, DIPA eselon 2, 3 mungkin ya sampai eselon 3 kali ya. Itu berhak juga kan staf-stafnya ke bawah itu ya. Itu namanya para menteri itu disebut pengguna anggaran ya, para menteri teknis gitu ya. Nah, kemudian dirjen gitu kan, kemudian di bawah dirjen direktur gitu. Itu kan juga diberikan kewenangan juga kan ya, tetapi tidak sebagai kementerian ya, tetapi sebagai kalau menterinya kuasa pengguna anggaran, tapi bawahannya nanti namanya kuasa pengguna anggaran ya. Jadi dikuasakan kepada staf-stafnya di bawah direktur dan seterusnya itu. Nah, jadi yang berhak mengajukan pembayaran adalah COO ya, para pengguna anggaran itu ya. Mereka makanya mengajukan namanya SPM, surat perintah membayar. Kita itu mengeluarkan uang ya di Kementerian Keuangan itu sekedar
eksekusi aja apa yang diminta gitu ya. Jadi sebetulnya nanti kalau ada masalah, Kementerian Keuangan itu tidak boleh ditanya, "Kenapa kamu keluarkan?" Gitu ya, "Bayarkan," gitu ya, yang harus, menanggung, masalah itu kalau ada masalah ya, para menteri teknis itu. Kita hanya melihat ini ada nggak anggarannya gitu kan, kalau ada ya kita keluarkan gitu ya. Tapi bahwa itu, betul nggak nanti, dilaksanakan tidak dan lain-lain itu kan urusan mereka ya, urusan mereka menteri-menteri teknis itu. Nah, makanya dibedakan istilah ini. Nah, ini teman-teman masuk bagian yang dinamakan apa, kontrol ya, kontrol. Jadi saya, di tadi saya sudah jelaskan ya, di SIA itu ada namanya pengendalian internal ya. Pengendalian internal salah satu prinsipnya apa? Pemisahan fungsi ya, pemisahan fungsi, separate function apa ya istilahnya ya. Nah itu kita sudah dari sejak awal memisahkan fungsi otoritas yang membayar apa, yang meminta pembayaran ya, dan yang kedua yang membayarkan. Membayarkan itu, Kementerian Keuangan ya. Nah makanya beda dokumennya juga ya, kalau Kementerian Teknis mengajukan pembayaran disebut STM, nah kalau Kementerian Keuangan membayar nanti SP2D. Jadi dari SPM Kementerian Teknis itu kita kemudian, eee, bayarkan ya, itu surat penyediaan dana, perintah penyediaan dana. Kenapa SP2D? Karena yang pegang uangnya bukan kita juga, Kementerian Keuangan tidak pegang juga, yang pegang siapa? Bank, ya, bank-bank operasi ya, bank-bank persepsi ya, bank-bank persepsi. Karena dari Bank Indonesia diserahkan, di daerah-daerah itu ya, misalnya bank persepsi. Jadi Kementerian Keuangan mengecek ya, ini ada anggarannya tidak, secara hukum ya, belum hid apa sih istilahnya ya. Nah, kalau ada ya kita setujui kan, ini memang ada, silakan dibayarkan gitu ya, perintah penyediaan dana ke bank. Jadi ada 3 tuh, 3 separate function ya. Ya jadi pengendalian internal sudah oke. Nah itu yang, apa namanya, yang normal ya. Nah tapi juga kan ada yang namanya kementerian itu, selain kementerian ada institusi yang namanya BLU. Nah BLU, SPM-nya itu kalau BLU itu ada kewenangan untuk membayar, eee, tidak dari kas negara gitu ya. Mereka terima uang pemasukan misalnya, kebun binatang gitu ya, kebun binatang kan menerima tiket pengunjung ya, kalau dia sebagai BLU, uang penerimaan tiket itu tidak harus di-store dulu ke kas negara, tapi bisa digunakan untuk keperluan operasional kebun binatang itu, gitu ya. Nah, tetapi tetap harus dicatat kan, berapa pemasukan gitu ya, berapa belanja. Nah, itu namanya jadinya bukan SPM ya, surat perintah membayar, orang udah dibayar gitu ya. Tapi nanti namanya kalau BLU, surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja, itu dari BLU-nya, menyampaikan ke Kementerian Keuangan. Nanti Kementerian Keuangan bukan SP2D ya, bukan surat permintaan penyediaan dana ya, karena apa? Karena sudah selesai kan. Tapi Kementerian Keuangan menyebut namanya surat pengesahan pendapatan dan belanja. Ya, jadi tetap, eee, pemisahan fungsinya tetap ini kelihatan gitu ya. Jadi yang satu perintah pengesahan, yang dua surat pengesahan. Ini untuk BLU. Nah kemudian untuk hibah langsung gitu juga sama ya, nanti ada yang mengajukannya itu dari Kementerian Teknis atau yang terkait gitu ya, namanya surat perintah pengesahan hibah langsung ya, SP2HR. Nanti, kalau sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan namanya SPHL ya, surat pengesahan hibah langsung. Nah, kemudian, ada pengembalian juga ya. Ya, sebetulnya, saya ada nggak tahu kelas ini atau kelas lain ya yang, menanyakan, materi ya. Saya kasih PPT tentang anggaran itu ya, redesign rencana penganggaran. Nah, tapi karena saya sudah pernah sebutkan, itu tidak harus materi tersebut ya. Yang kedua, eee, barangkali teman-teman juga kalau mau membahas tentang materi tersebut, bisa juga mencari, bahan yang ada gitu ya, di Google misalnya, di internet. Jadi saya, tidak sebar, eee, untuk semua kelas ya. Nah, kemarin ada kelas yang menanyakan nggak tahu kelas ini atau bukan, kelas siapa itu ya. Nah, terus saya kasih sih yang itu ya. Itu sebagai bahan saja ya, tapi silakan, bebas gitu ya,
materi apa yang akan dibahas. Nah, kembali sedikit ke sini, nanti diingatkan ya kalau kira-kira tinggal 30 menit lagi ya, saya jangan sampai lewat 7 menit ya. Jadi, ini silakan mungkin tidak bakal bisa selesai saya bahas ya. Itu tadi saya ingin menegaskan ya, jadi SPM SP2D itu hanya satu jalur saja ya, untuk, kementerian-kementerian yang, lazim lah ya, yang pada umumnya kementerian itu, ya meminta pembayaran yang namanya dengan SPM. Tapi yang lain, ada yang tidak dengan SPM, BLU tadi, ya. Nah, kemudian juga ada banyak urusan yang lain, misalnya kalau pembayarannya kepada, luar negeri gitu ya, ini ada LC, itu juga tapi sama prinsipnya, pokoknya dibedakan antara yang fungsi meminta pembayaran atau meminta pengesahan ya, yang melaksanakan ya, fungsi, operation ya, dan kita, Kementerian Keuangan sebagai yang menyetujui. Itu jadinya ada banyak, misalnya ini, surat perintah pembukuan penarikan gitu ya, ada surat SPP mana nih, agak surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana pembayaran langsung, rekening khusus pembiayaan. SP2 SP2 APD SPP APD ya, SPP APD PL Reksus PP gitu ya. Nah ini nanti di slide soalnya ada ya. Jadi kalau ketemu di slide ini ya sama aja dengan SPM SP2D dan seterusnya ya. Nah, ini nanti silakan bagian akuntan dan lain-lain. Nah, ini modul dan lain-lain silakan dipelajari ya. Nah, ininya kemudian belum terbuka. Nah, ini. Nah, jadi tadi itu dijelaskan kemudian secara lebih singkat, lebih ringkas ya eh, di slide ini gitu ya. Nah, tapi kita bahas yang bagian awalnya, penganggarannya dulu ya. Nanti yang lain-lainnya dibahas berikutnya di pertemuan-pertemuan. Nah, ini kan PMK-nya mana 1.4 enggak ada mana. Yang tadi ya. Oh, ini tapi tentang anggaran dulu ya. Tentang anggaran dulu sebentar. Kita masuk ke bagian pertama dari siklus ya, yang ada baik di SPAN maupun di Sakti, yaitu tentang anggaran. Yang saya coba masuk ada di sana tadi, contohnya. Nah ini ya, SPAN dan Sakti misalnya. Nah, ini masih sangat umum ya. RKKL dan lain-lain, silakan dipelajari. Oh, di itu ya, di slide yang SPAN ya. Di slide ini deh. Jadi sebelum masuk ke sini ya, masih mungkin overview ya, SPAN Sakti itu. Untuk Saktinya ya, teman-teman nanti bisa lihat di saya dulu ya. Ini mudah-mudahan masih cukup nih. Jadi nanti kita nah ini, bisa masuk ke sini nih. Ada tentang Sakti ini video. Nah ini ya, Sakti ini.
Nah, teman-teman bisa masuk silakan masuk ke ininya, yang menyusun ya. Nah, untuk sakti ini tadi saya sebutkan ini cukup banyak ya bahannya ya. Jadi, silakan nah ini bisa masuk ke playlist ya. Nah, itu isinya yang, eee, ada 2. Ini satu informasi umum, hanya ada 2 slide nih, yang barusan overview sakti, sekilas tentang sakti. Terus yang kedua, panduan aplikasi sakti ya. Nah, panduan aplikasi ini ada banyak, materi ya, sorry. Itu kan kalau mau lihat playlist-nya di sini ya. Nah, jadi instalasi, perekaman pejabat, konversi data DIPA, gitu. Penyusunan RKKL. Nah, ini yang, kita, di saktinya, materi RKKL itu di sini ya, anggaran. Input Pagu, masih sampai revisi DIPA, RPD. Nah, ini ya. Sampai sini ini anggaran semua ya. Rencana penarik RPD ini penyediaan dana tadi ya, yang sebagai bun gitu kan. Nah, mungkin ke sini nanti, sudah, belanja ya. Nah, jadi sakti materi anggaran itu mulai dari, eee, ini penyusunan RKKL. Tetapi untuk bisa menyusun gitu ya, harus diinstal, harus direkam pejabat, harus dikonversi data DIPA gitu ya. Jadi, dari sisi kementerian lembaga mereka memperoleh DIPA ya, nah itu kemudian dimasukkan ke sakti. Kalau dulu mereka dapat DIPA, mereka akses ke aplikasi DIPA ya. Kemudian RKKL yang dari mereka yang sudah disesuaikan dengan DIPA, mereka akses ke aplikasi RKKL. Nah, sekarang kan semuanya pindah ke sakti ya. Jadi, itu dilihatnya di sakti. Nah, teman-teman nanti RKKL itu seperti apa gitu ya, itu kalau bisa tidak hanya tadi di slide kan sudah dibahas RKKL isinya apa ya, eee eee, apa namanya, strukturnya, ada output, sub-output gitu ya, ada, eee, komponen, subkomponen begitu, yang tadi sempat saya buka slide, untuk pertemuan ini ya. Itu yang sakti. Nah, tapi menurut saya itu mungkin tidak akan terlalu bisa memberikan gambaran besar ya tentang, RKKL gitu. Jadi teman-teman bisa juga lihat contoh sakti ya. Nah, saya belum share ini ya, ada contoh DIPA. Yang mana ya contoh DIPA? Enggak, sudah saya tutup kali ya. Atau nah jadi ini mungkin bisa jadi tugas nanti, melihat contoh DIPA, kemudian melihat contoh RKKL. Nah, saya belum buka. Nah, ini misalnya ya, DIPA nih. Nah, kan tadi kalau kita lihat, ini udah kelihatan DIPA? Belum? Bentar, share Sudah, Pak. screen. Nah, ini. Oh, ya ini DIPA udah ya? Nah, ini contoh DIPA ya. Jadi DIPA ini nanti saya share juga, eee, nah ada Kementerian Negara Lembaga Unit Organisasi Pagu, nah program, sasaran strategis ya. Nah, ini kan kode ya. Kode ini Anda bisa lihat kembali di, eee, Romney ya, memberikan kode itu ada beberapa cara katanya ya, ada mnemonik, ada apa lagi itu, silakan dibaca ya. Nah, kode-kode ini, contoh banyak sekali kode di DIPA dan RKKL ya, jadi teman-teman jangan sampai bingung nanti ya, struktur kode-kodenya ini. Nah, ini contoh di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kalau DIPA ini untuk Sekretaris Jenderal ya, kemudian di bawahnya informasi kinerjanya, masih Sekjen ya. Ada berapa halaman ini? Nah, sampai dengan halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6 ya, ini lihat halamannya di kanan ini ya. Oh, sebentar. Nah, angkanya di sini kan enggak
Kalau di itu hampir ringkasannya aja ya. Oh, ini sudah ganti kali ya? Sekjen, terus ini kan setiap eselon 1 ya, halamannya ternyata saya pikir halaman per eselon 1, ternyata halamannya per atau memang per eselon 1 ya? Kali. Eee, Nanti ada, dirjen lain ya, dirjen lain. Nah, silakanlah kelamaan juga kalau saya, bahas lebih lengkap ya. Nah, untuk Romney mungkin tidak saya ulas ya, silakan dibuka, ada 3 cara membuat, DFD, cara membuat flowchart begitu ya, internal control, kemudian terakhir, transaksi, pemrosesan transaksi dan IRP. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, materinya, nanti, silakan buka-buka sendiri. Materi utamanya itu nanti Anda harus pahami, lengkapi dengan, dari RKKL ya. Kalau DIPA sudah saya berikan nanti, nah teman-teman nanti mungkin saya akan tugaskan untuk mencari contoh RKKL dan kemudian, menyusun ya, di dalam Excel ya, struktur RKKL tersebut ya, dari mulai output ya, mana output, mana komponen dan lain-lain. Ya mungkin saya serahkan ke, eee, kelompok 1. Silakan. Sudah benar. Silakan kelompok 1. Ya, Pak. Ya. Bisa ini enggak? Oh, udah. Tes. Apakah suara saya terdengar? Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang paparan presentasi kami, yaitu redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Jadi kelompok 1 ini terdiri dari Aisyah Fadila, absen 3, lalu saya sendiri Muhammad Fikri dan Najat, absen 17, lalu ada Aisyah Fahri, absen 22. Oke, selanjutnya untuk pertemuan SPP kemudian juga akan dijelaskan oleh teman saya Aisyah Fahri. Jadi, saya akan menjelaskan tentang RSPP atau Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Jadi, pada 24 Juni 2020 kemarin, terbitlah surat edaran bersama antara Kementerian Keuangan dan Bappenas atas reformasi penganggaran. Jadi, redesign ini dilatar belakangi atas sistem-sistem penganggaran yang ada pada saat ini. Setelah dilakukan evaluasi masih ditemukan beberapa kendala. Yang pertama itu adanya program pada belanja pusat dan belanja daerah itu tidak sinkron. Nah, ketidaksinkronan ini contohnya itu ada dalam DAK fisik. Misalnya DAK fisik prioritas antara belanja pusat dan belanja daerah itu berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya. Yang kedua itu adanya perbedaan pada program di dokumen perencanaan penganggaran membuat sulit dilakukannya konsolidasi, sehingga dibutuhkan sinkronisasi antara dokumen penganggaran tersebut dengan dokumen DIPA. Yang ketiga itu program yang ada selama ini itu banyak yang bersifat normatif atau tidak terukur, sehingga susah untuk menghubungkan antara program outcome dan output-nya. Program yang tidak normatif tersebut berimbas kepada informasi kinerja yang sulit dipahami, sehingga menimbulkan banyak kritik. Selain itu, juga adanya konsep ADIK atau arsitektur dan informasi kinerja dalam penganggaran yang tidak sesuai dengan tujuan.
Sehingga tujuan dari redesign ini adalah diimplementasikannya kebijakan money follow program, lalu adanya memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja yang selama ini mengubah input untuk menjadi output, lalu meningkatkan konvergensi dan sinergi antara program dan kegiatan antar KL, dan menyelaraskan program dan kegiatan yang akan menyebabkan informasi kinerja itu mudah dipahami, juga mendorong KL untuk menerapkan value for money, menyelaraskan visi misi presiden, dan juga merumuskan program, kegiatan, dan keluaran yang mencerminkan real work. Nah, jadi dengan adanya redesign ini diharapkan adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output, dan outcome. Juga meningkatkan sinergi antara unit kerja eselon antar kementerian lembaga, sehingga mencapai sasaran pembangunan. Meningkatkan efisiensi belanja sehingga mengurangi cost of birokrasi, mengintegrasikan sistem IT perencanaan, dan juga mengefisiensikan organisasi. Yang pertama itu dalam redesign ini adanya redesign program. Jadi dijelaskan terlebih dahulu program adalah alat kebijakan yang dimiliki oleh kementerian lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi presiden yang bisa dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja eselon 1. Jadi program pada redesign ini lebih mencerminkan tugas dan fungsi pada kementerian lembaga. Pada redesign program ini ada terbagi dua, program generik dan program teknis. Program generik itu dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah, dan yang kedua ada program teknis, yaitu program yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP maupun RPJMN. Yang baru dari redesign ini adalah adanya program teknis bersifat lintas. Jadi sekarang itu dalam penyusunan program di RKKL, programnya itu bisa berintegrasi antara KL. Jadi antara beberapa KL bisa menyatukan satu program, sehingga ini yang disebut program lintas KL. Ini merupakan contoh programnya. Seperti di nomor 1 ada program dukungan manajemen generik, itu antara masing-masing KL, dan yang lainnya itu program teknis. Jadi integrasi antara beberapa KL seperti program pendidikan dan pelatihan vokasi pada 12 KL. Jadi satu program dilakukan oleh 12 KL. Dalam menyusun program juga dibutuhkan penyusunan outcome, yaitu hasil kinerja terhadap program tersebut. Lalu ada indikator kinerja program, alat ukur untuk mencapai kinerjanya, dan ada output program, yaitu keluaran yang akan mendukung outcome. Berikut merupakan hasil redesign, sehingga restrukturisasi program dari 12 program menjadi 5 program. Yang masing-masing program tersebut ada program lintas juga seperti program kebijakan fiskal tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aisyah. Ya, berikutnya ada redesign kegiatan KL. Next. Nah, untuk kegiatan ini sendiri, banyak tumpang tindih kegiatan antar KL, serta banyaknya kegiatan yang tidak mencerminkan tugas dan fungsi KL, yang menjadi latar belakang lahirnya urgensi untuk meredesain kegiatan dari kementerian dan lembaga ini. Dengan adanya redesain, kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja eselon 2 aja, sehingga memungkinkan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan oleh lebih dari satu unit kerja eselon 2. Next. Nah, untuk kegiatan sendiri, kegiatan itu dibagi jadi dua, ada kegiatan generik dan juga kegiatan teknis. Kegiatan generik ini mendukung pelaksanaan internal dari kementerian dan lembaga, jadi dukungan manajemen internal. Untuk kegiatan teknis ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga, mendukung sasaran pembangunan nasional. Nah, kegiatan teknis tadi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kegiatan spesifik dan kegiatan lintas. Nah, untuk kegiatan spesifik sendiri hanya dilaksanakan oleh
satu unit kerja spesifik. Untuk kegiatan lintas dilaksanakan beberapa unit kerja eselon 2. Nah, ini salah satu contoh hasil redesign kegiatan kementerian dan lembaga. Nah, berikutnya ada redesign dari output kementerian dan lembaga. Output sendiri memiliki posisi yang penting pada kerangka kerja logis, yaitu titik pertemuan antara bottom up dengan top down processes. Redesign output itu dilakukan dengan mengelompokkan output atau luaran yang sejenis serta menyeragamkan satuan dari output tersebut. Rumusan nomenklatur output dalam redesign sistem perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu KRO dan RO. Nah, penjelasan dari KRO dan RO sendiri. KRO ini singkatan dari klasifikasi rincian output. KRO ini merupakan kumpulan atas RO atau rincian output sejenis dan memiliki satuan yang sama berdasarkan sektor, bidang, ataupun jenis. Nah, rincian output sendiri merupakan produk akhir spesifik dari kementerian atau lembaga berupa barang maupun jasa yang berkaitan langsung dengan tusi unit kerja tersebut. Dalam hal ini, rincian output harus dibuat secara rinci disertai dengan jumlah atau volume dari barang atau jasa tersebut yang real dihasilkan, sehingga memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran. Nah, KRO dan RO sendiri memiliki perbandingan karakteristik sebagai berikut. Untuk KRO sendiri ya sama rincian output, barang ataupun jasa. Kemudian ada ya bisa seperti dilihat di layar, seperti itu perbandingan karakteristiknya. Nah, ini salah satu hasil redesign output dari salah satu kementerian atau lembaga. Nah, untuk yang berikutnya ada komponen, subkomponen, header, akun, maupun detail belanja. Komponen sendiri memiliki penjelasan sebagai berikut. Komponen adalah unsur ataupun bagian, cakupan, atau tahapan dari proses pencapaian output yang dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam mendukung pencapaian luaran. Subkomponen adalah sub atau unsur, sebagian, atau subtahapan dari komponen yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada juga header. Header ini merupakan pengelompokan detail belanja yang dilaksanakan oleh unit, satker, maupun kementerian dan lembaga. Akun sendiri adalah penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos ataupun rekening transaksi. Terakhir ada detail belanja. Detail belanja ini merupakan informasi perkalian dari harga satuan dan kuantitas sumber daya dalam rangka mendukung tahapan-tahapan pencapaian rincian output. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan desain sistem perencanaan dan penganggaran pada sistem informasi Krishna. Jadi definisi Krishna sendiri ya kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari 3 kementerian, yaitu Kementerian BPN atau Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Jadi melalui Krishna ini, setiap perencanaan program dan anggaran akan disusun secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran akan diawasi ketat melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau biasa disingkat SAKIP.
tujuan dari Krishna ini ialah jadi sistem informasi ini diharapkan akan menyokong berjalannya reformasi birokrasi secara nasional sebagai penyangga efektivitas dan efisien pemanfaatan anggaran bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. Mas, barangkali biar ada tanya jawab, mungkin di scan biar lebih cepat nanti. Oh, ya, keburu habis. Jadi ini contoh-contoh penambahan pada Krishna ya, yaitu ada penambahan program lintas dan kemudian lembaga, yaitu bisa dilihat itu ada program pendidikan tinggi, itu program lintas, yaitu Kemdikbud dan Kementerian Agama. Lalu ada program-program yang lain juga. Next. Lalu yang ini ada penambahan role pada Krishna tentang perjalanan lembaga, yaitu ada penambahan role, yaitu ada admin, kanuren, koordinator program dan koordinator kegiatan. Oke, next. Nah, ini ada penambahan program lintas dan spesifik eselon 1 itu yang di kotak koordinator program unit kerja 1. Koordinator programnya ialah Ditjen Pembinaan Penempatan Kerja dan Proses Kerja. Lalu untuk KS1-nya ada 3. Oke, next. Sama ini cuma ke program kegiatan lintas dan spesifik, yaitu untuk kegiatan itu ada organisasinya, ada koordinatornya, ada dukungan, lalu program dan fungsi. Okay, next. Nah, ini untuk KRO, kasih dan output. Jadi pada sistem Krishna ini akan sekarang itu lebih diberikan pilihan, jadi memilih, itu ada kode, nomenklatur, dan satuan sudah dispesifikkan. Oke, next. Nah, ini ada KRO, kasih dan output, jadi lebih dirinci, ada tambahan data, yaitu menambah status, kodenya, nomenklaturnya, unitnya, dan tematiknya. Oke, next. Nah, ini untuk lokasi juga. Barangkali udah bisa dibuka saja. Jawab. Jadi itu presentasi dari kelompok kami. Berapa slide lagi? Tinggal 2 ya. Ini yang terakhir. Oh ya, udah dilihatin. Ya, silakan dibuka ya, silakan. Yang ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya. Ya, Aurel. Ya, boleh dinyalain videonya? Oh, ya, bentar. Ya, jadi kan Ya, salah satu dari tujuan dari sistem redesign perencanaan ini adalah untuk mengimplementasikan kebijakan money follow program. Yang ingin saya tanyakan, jadi kebijakan money follow program itu apa dan apakah ada plus minusnya? Serta apakah di tiap daerah sudah mengimplementasikan kebijakan ini? Kalau tidak, apa faktor penghambatnya? Terima kasih. Terima kasih, Aura. Apakah ada yang bertanya lagi? Ingin bertanya. Ya, berisi silakan. Ya, saya masih bingung dengan yang slide tadi yang berhubungan dengan karakteristik. Maksudnya comparable itu apa ya? Terima kasih. Terima kasih. Mas Andri di videonya nanti ya. Atau sebentar silakan Mas Andri videonya. Biar ingat. Oke. Ya, silakan Mas Fikri. 2 dulu aja. Nanti saya ikut. Atau ada satu lagi, silakan. Izin bertanya kepada kelompok 3, Pak. Jadi tadi dijelaskan bahwa salah satu latar belakang RSPP itu karena konsep adik yang tidak sesuai tujuan. Maksudnya tidak sesuai tujuan itu bagaimana? Terima kasih. Ya, silakan sikat dulu ya. Nanti saya ulas juga deh.
kelompok ya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Aurel. Apa itu ya, yang tentang manipulasi program itu ya. Jadi apa manipulasi program itu seperti apa, lalu plus minusnya apa, lalu kira-kira sudah realisasi atau belum. Jadi begini, untuk definisi manipulasi program sendiri ialah merupakan pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program atau kegiatan yang memberikan kemanfaatan tinggi bagi masyarakat dengan pendekatan penganggaran. Jadi sebelumnya itu pendekatannya menggunakan manipulasi. Jadi semua anggaran diharapkan bisa memenuhi fungsi dari kementerian lembaga tersebut. Jadi sebisa mungkin pemerintah untuk memberikan dana pada fungsi kementerian lembaga. Sedangkan yang sekarang pemerintah lebih menerapkan pada bobot program tertentu. Jadi akan dipilih dulu bobot-bobot yang lebih baik bagi kemaslahatan masyarakatnya. Jadi pada prinsipnya tidak semua fungsi pemerintahan harus didanai, terlebih jika program atau kegiatan tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Lalu untuk plus minusnya sudah dijelaskan, yaitu positifnya ialah program yang memiliki, jadi manipulasi program ini ialah program yang dipilih ialah program yang memiliki manfaat besar untuk rakyat dan akan menjadi fokus dari pendanaan ini, sehingga alokasi dana lebih terarah, efektif dan efisien. Sedangkan negatifnya sudah jelas bahwa program yang memiliki manfaat yang besar tidak menjadi fokusnya dalam pendanaan. Apakah sudah dijawab pertanyaannya? Iya, sudah. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Husin mengenai karakteristik tadi dari KRO dan RO. Salah satu karakteristik dari klasifikasi rincian output adalah comparable. Maksudnya comparable adalah di mana output dari KRO tersebut dapat dibandingkan antara satu sama lainnya. Jadi satuan alokasi anggaran yang terinci dalam KRO tersebut dapat dibandingkan antara KRO yang lain. Yang mana prinsip comparable ini belum termasuk ke karakteristik dari si output sendiri. Gitu. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih sudah jelas. Berikutnya saya izin menjawab pertanyaan Bella. Salah satu latar belakang RSPP adalah karena konsep adik yang tidak sesuai tujuan. Maksud tidak sesuai tujuan itu bagaimana? Jadi penerapan konsep adik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumusan output. Selain itu, dengan penerapan konsep adik diharapkan jumlah output menjadi berkurang dengan kualitas yang semakin meningkat. Namun kondisi yang terjadi, namun kondisi yang terjadi malah sebaliknya. Mengingat masing-masing satuan kerja harus mengusulkan output untuk menunjukkan keberadaannya, akhirnya pada berdampak menambah output ini yang tidak real. Jadi sebagian bahkan bukan merupakan produk final yang diterima oleh masyarakat di luar kementerian atau kelembagaan tersebut. Ya, gitu Melisa. Bella Melisa, apakah sudah menjawab? Terima kasih Aisyah. Iya, sama-sama. Iya, Pak. Saya review dulu ya. Ini mudah-mudahan cukup. Kalau memang masih ada yang bertanya, boleh kita nanti buka lagi Zoom satu kali lagi. Atau ya 10 menit atau 5 menit ya. Tapi kalau cukup ya sudah ya. Kita selesaikan di sesi 2 ini. Nanti silakan mempelajari bahan-bahan yang sudah disampaikan. Nah, jadi desain sistem penganggaran gitu ya. Ini harus bisa
baru bisa dipahami kalau teman-teman sudah pertama memahami dulu desain penganggaran yang saat ini berjalan ya. Jadi RDP ini kan rencana ya, rencana sedang di sosialisasikan gitu ya. Jadi belum terrealisasi gitu ya. Nah, kenapa harus ada redesign? Redesign ini nah nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi tadi saya mungkin mulai dari yang saya sampaikan, kan anggaran itu semacam bagi-bagi kue kan sebetulnya ya, kasarnya gitu ya. Dan memang itu seperti itu gitu ya. Nah sebetulnya harusnya tidak seperti itu. Kalau konsepnya anggaran itu kan sekarang itu bukan anggaran saja istilahnya, tapi anggaran berbasis kinerja itu. Nah sementara kalau sekarang yang berjalan, kalau kita ditanya nih, kantor kamu dapat anggaran berapa gitu ya. Kan anggaran itu identik dengan uang gitu ya, dengan berapa uang yang mereka dapatkan. Nah, sebetulnya harusnya kalau anggaran berbasis kinerja bukan seperti itu. Namanya anggaran berbasis kinerja adalah yang diutamakan adalah kinerjanya gitu ya. Jadi kantor kamu harus menyelesaikan apa itu ya seharusnya anggaran itu ya. Tahun depan kantor kamu harus menyelesaikan apa gitu. Nah, itu anggaran berbasis kinerja. Nah, sekarang belum terbentuk tuh semangat anggaran itu adalah kinerja, itu belum terbentuk. Masih uang gitu ya. Nah, karena masih anggaran itu diasosiasikan dengan uang ya, maka tidak pernah bisa ya kita coba mengganti gitu ya, itu belum pernah berhasil gitu ya dengan berbagai konsep ya. Dulu ADIK ya, arsitektur dan informasi kinerja gitu, itu diperkenalkan gitu ya. Kenapa? Karena dulu ini kan ada kecenderungan karena kita berpikir anggaran itu uang ya, maka anggaran itu masih uang yang dibagikan ya, sehingga kinerjanya mungkin saat ini kan masih belum memuaskan lah ya, belum bisa memberikan penghasilan yang memadai mungkin ya bagi pegawai pemerintah kita. Nah, sehingga ada kecenderungan juga bahwa ini menggunakan anggaran juga sebagai tambahan, gitu ya, sebagai tambahan, sebagai kemungkinan ya atau peluang gitu ya untuk menambah penghasilan mereka, ya, penghasilan pegawai negeri. Sehingga akhirnya harusnya pemerintah itu ada untuk menolong rakyat gitu ya, memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat begitu. Tetapi ternyata masih lebih banyak yang yang diarahkan juga untuk tetap mereka dapatkan juga gitu ya, tambahan dari gaji dan tunjangan yang sudah diperoleh. Gitu. Kenapa? Karena mungkin masih menganggap wah kita gaji tunjangan masih belum cukup gitu ya. Sehingga misalnya gitu kan mengadakan perjalanan dinas tambahan padahal nggak penting gitu ya, padahal tidak begitu urgent gitu ya, mengadakan misalnya acara-acara dulu kan rame ya, acara di hotel gitu kan, sebagai ini ya memang mungkin ada kegiatannya, tapi sebetulnya bisa juga tidak dilaksanakan di hotel gitu. Jadi tapi juga mereka laksanakan di hotel. Kenapa? Karena ingin ikut menikmati gitu ya fasilitas hotel dan lain sebagainya gitu ya, makanan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita masih belum memperoleh lah harapan gitu barangkali ya dari kantor-kantor pemerintah itu. Nah jadi dulu itu masih memungkinkan seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena desain anggaran kita itu meskipun ada klasifikasi ya, fungsi, subfungsi kan, kemudian program, kegiatan gitu kan ya, urutannya itu ya. Fungsi itu kementerian lembaga ada fungsi misalnya pertanian, kesehatan ya, dan lain-lain. Satu fungsi yang bisa oleh beberapa kementerian lembaga. Itu fungsi, subfungsi. Nah, dari situ kemudian dibagi ke dalam program-program. Nah, kalau dulu itu satu kementerian satu fungsi ya, kemudian di bawahnya eselon 1, satu eselon 1, satu program. Di bawahnya kegiatan, satu eselon 2, satu kegiatan. Nah, nanti kegiatan ada dalam output-output.
Nah, jadi seolah semacam coupling saya, gitu ya, coupling saya. Jadi saya eselon 3 ya saya berhak dapat jatah anggaran ya, kue anggaran untuk eselon 3 saya gitu ya. Berapa gitu. Nah, sekarang dengan redesign ini lumayan ini ya, lumayan terobosan baru gitu ya. Sekarang berarti tidak ada jatah struktur ya. Kenapa tadi? Lintas kementerian. Ada program lintas kementerian, kegiatan lintas kementerian gitu ya. Lintas eselon 2 mungkin ya. Jadi kementerian itu nah STAN ini ya. STAN ini kan masuk di program pendidikan vokasi kan ya. Padahal mungkin pendidikan vokasi itu di Kementerian Keuangan sendiri tidak ada. Jadi kita menikmati kue rame-rame nih sekarang. Jadi yang dulu itu kita hanya sendirian, sekarang dibagi-bagi bersama-sama dengan pendidikan-pendidikan vokasi yang lain. Kayaknya mungkin nanti kita berarti dalam satu pagu anggaran bersama-sama dengan STPDN gitu ya, statistik, sekolah tinggi statistik ya dan lain-lain itu yang vokasi-vokasi di kementerian-kementerian teknis gitu ya. Dan ini tidak hanya ini, ada banyak lagi kan yang lintas kementerian ini. Nah ini mulai mengganggu ini ya, menurut saya. Ini nggak tahu nih, mudah-mudahan berhasil dari desain ini ya. Nanti kita bisa bisa saksikan gitu ya. Jadi ini tantangan baru, tapi menurut saya ini juga masih belum ideal gitu ya. Yang utama sebetulnya harus lebih revolusi lagi gitu ya. Kita mengganti arsitektur penganggarannya ini ya. Nah, tapi ya kayaknya memang kita harus pelan-pelan ya. Jadi kalau saya bisa kritik ya sebetulnya kita dulu namanya line item budgeting ya. Jadi setiap tahun line anggaran kita itu biasanya tidak berubah ya. Dari tahun ke tahun ya begitu saja. Line item gitu ya, tinggal beda angka saja ya, mungkin meningkat, mungkin menurun. Tapi selalu ada gitu ya. Jadi tinggal ngisi aja gitu ya, kantong-kantongnya sudah ada gitu. Nah, ini kan lucu ya. Padahal kan pemerintah itu uangnya kan tidak selalu bagus gitu ya. Atau malah bisa meningkat, bisa menurun gitu di satu tahun. Kemudian kedua kan antara tahun ke tahun itu kan fokus bisa beda ya. Ini sudah selesai, ini belum selesai kan harusnya kalau ini sudah selesai tidak keluar lagi dong di tahun berikutnya gitu ya. Jadi sistem line item itu sekarang sudah diganti dengan performance gitu ya, performance based gitu ya. Jadi kita sekarang akan menyelesaikan apa gitu ya. Jadi itu yang akan diselesaikan kemudian baru dikasih uangnya. Itu yang tadi disampaikan oleh temannya money follow function atau money berikutnya sekarang money follow program. Jadi programnya itu dulu harus jelas. Nah, kita ini masih menurut saya ya karena kementerian itu ditetapkan dulu ya, struktur itu ditetapkan dulu, anggaran itu masih follow structure gitu ya. Sebetulnya harusnya struktur follow program gitu ya. Jadi struktur itu harus ditetapkan belakangan gitu ya. Jadi pegawai negeri itu bisa pindah-pindah nih. Kadang diperlukan banyak di kesehatan gitu seperti sekarang ya harus bisa direkrut di Kementerian Kesehatan ya. Uangnya juga diutamakan di situ gitu ya. Harus bisa kalau sekarang kan memang dari satu presiden ke presiden lain bisa berubah ya. Maaf ya, putus. Ya, ini juga kelamaan ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi ini percobaan berikutnya nih untuk memperbaiki sistem penganggaran kita ya.
pertama kan menjadi penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja itu masih sekarang ya. Intinya kan untuk merubah paradigma. Kemudian ternyata outputnya pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja itu ternyata masih sifatnya hanya ganti baju gitu ya. Jadi dulu kegiatan, dulu itu kan fungsi subfungsi program kegiatan subkegiatan gitu ya. Nah dengan penganggaran berbasis kinerja tidak ada subkegiatan, diganti menjadi output, kegiatan output gitu ya, sub output. Nah tapi namanya berubah penganggaran berbasis kinerja, tapi sebetulnya waktu awal-awal kita itu ya penganggaran berbasis kinerja itu kita belum bisa mengubah itu ya secara drastis gitu ya. Jadi banyak kementerian lembaga kemudian mengajukan yang dulunya namanya subkegiatan diubah saja menjadi output begitu ya. Jadi namanya berbeda tapi isinya sama gitu ya. Awal-awal itu seperti itu. Jadi makanya dulu misalnya ada kementerian lembaga yang menyusun di anggarannya anggaran gedung gitu ya, anggaran mobil gitu ya. Jadi seolah-olah kementerian lembaga itu membangun mobil, membangun gedung. Enggak kan? Sebetulnya harusnya bukan kalau outputnya yang dia berikan ke masyarakat gitu ya, bukan pekerjaannya apa. Itu kenapa masih ada yang seperti itu? Karena dulu kita dari line item diganti bajunya, kemudian isinya tetap gitu ya. Jadi keluarnya output adalah output jembatan, output gedung, output mobil, output peralatan kantor gitu ya. Padahal kita tidak membuat barang-barang itu gitu ya. Nah ini kenapa? Karena masih sifatnya lain item. Sekarang sudah mulai berkurang tuh yang output-output seperti itu ya. Output sudah betul-betul apa yang kita berikan kepada masyarakat gitu ya. Kalau STAN berarti pendidikan vokasi gitu ya. Kalau kesehatan berarti pemberantasan ini apa namanya stunting gitu ya. Nah itu berapa jumlah apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemberantasan stunting. Itu output yang seharusnya dilakukan. Nah tapi dulu karena line item setiap tahun beli gedung ya berarti harus ada gitu ya. Setiap tahun beli mobil ya harus ada lagi gitu ya diisi tinggal angkanya. Nah itu pelan-pelan sudah hilang. Nah tapi awal-awal tetap seperti itu ya. Nah sekarang yang masih masalah itu adalah menurut saya sebetulnya yang paling penting masih struktur itu merasa berhak mendapat anggaran ya karena strukturnya sudah jadi duluan gitu ya. Kalau ke depan harusnya diubah. Struktur itu bisa fleksibel aja gitu ya. Kadang dibutuhkan, kadang dihapuskan gitu ya. Tinggal pegawainya saja yang dipindah-pindahkan. Nah, ini ke depan mudah-mudahan ke arah sana ya. Di Kemenpan ini kan sudah dibuat namanya selain PNS di ASN itu ada namanya P3K ya, pegawai dengan kontrak gitu ya, kontrak. Jadi kalau PNS ini kalau direkrut banyak-banyak susah ini kan. Nah, kalau nanti yang akan lebih banyak itu honorernya, pegawai dengan kontraknya gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman ditempatkan dimanapun sekarang selama masih jadi PNS itu sebetulnya kesempatan besar. Ke depan itu akan semakin susah tuh masuk PNS itu ya. Jadi silakan menurut saya sih sekarang dimanapun jadi jadi pegawai negeri itu tidak masalah gitu ya. Karena kedepannya juga tadi saya sampaikan harusnya konsepnya itu namanya PNS bisa kemana-mana ya, bisa sesuai kebutuhannya ya. Sekarang mungkin tidak di Kementerian Keuangan, pada saatnya nanti ada kebijakan baru bisa kemana-mana itu bisa teman-teman juga masuk ke Kementerian Keuangan juga. Demikian. Itu saja. Ada pertanyaan mungkin dari review yang saya sampaikan tambahan? Jadi jawaban-jawaban secara spesifik sudah oke saya ya. Tapi mungkin garis besar semangatnya yang saya tambahkan. Kemudian nanti juga harus memahami RKKL lama ya. RKKL lama dan kemudian yang akan tadi kan perubahan-perubahannya. Nah yang lamanya seperti apa itu nanti saya berikan tugas ya. Teman-teman bisa memahami RKKL lama. Dan yang dibahasan tadi silakan mungkin saya untuk apakah teman-teman mempelajari yang isi pembahasan di PowerPoint-nya yang dari saya ya, yang materinya itu saya coba buatkan tugas. Kemudian terakhir mungkin kita ada kuis bersama ya, kuis bersama di sore hari. Bisa hari ini, bisa besok ya, atau Rabu. Nanti saya kabari, mudah-mudahan misalnya jam 5 gitu ya, jam 5 sore. Mudah-mudahan pada bisa, ya nanti disampaikan saja kalau pas saya jadwalkan pas pada tidak bisa. Supaya
kuisnya paling setengah jam atau 20 menit ya. Jadi bisa semua bareng gitu ya, semua kelas ya. Biar ada nilai selain aktivitas yang saya bisa dapatkan juga pertemuan ini. Cukup ya? Ada pertanyaan? Sudah teman juga ini. Tidak ada ya? Kalau tidak ada ya kita tutup kelas kita. Terima kasih. Silakan dipelajari bahan-bahan yang diberikan dan nanti mungkin tugas tambahan yang akan disampaikan. Saya mohon maaf atas banyak kekurangan jika ada dalam tatap muka kali ini dan kelebihan waktunya ya. Enggak kelebihan waktu sih sebetulnya ya. Kelebihan Zoom-nya mungkin nanti takutnya dana yang dapat dari kampus tidak seberapa, ini kok lama sekali ini Pak Sofan. Oke ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.